Di kerajaan awan yang melayang tinggi di atas langit, hiduplah seorang putri mungil bernama Putri Embun. Tubuhnya terbuat dari tetesan embun pagi yang bening. Rambutnya seperti helai kabut yang lembut, dan setiap langkahnya meninggalkan titik-titik air kecil yang berkilauan. Meskipun ia sangat cantik, Putri Embun memiliki hati yang pemalu. Di kerajaan awan, setiap makhluk memiliki kemampuan khusus. Ada putri cahaya yang dapat menyalakan langit malam. Ada putri angin yang dapat meniup lembut awan untuk membentuk bentuk-bentuk indah. Namun Putri Embun, ia hanya bisa membuat tetesan air bening, tidak berwarna, tidak bercahaya. Kadang-kadang ia duduk di tepi taman awan, melihat teman-teman sebayanya membuat keajaiban warna. Andai aku juga punya sesuatu yang istimewa, gumamnya pelan. Mengapa aku hanya bisa membuat embun? Namun Putri Embun tidak tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dirinya, karena ia adalah satu-satunya putri yang terbuat dari embun murni. Pada suatu pagi, langit terlihat jauh lebih kelabu. Awan-awan berat berkumpul tanpa warna. Putri Embun merasakan keresahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia langit tampak suram, dan seolah-olah warna-warna telah menghilang. Ia tidak tahu bahwa petualangannya baru saja dimulai. Kisokan harinya, Karajan awan jumpar. Warna-warna di seluruh langit menghilang. Bunga awan yang biasanya merah muda, berubah putih pucat. Burung cahaya yang biasanya biru dan kuning kini redup seperti bayangan. Bahkan pakaian para penghuni langit tampak kusam. Langit sedang sakit, kata penasihat awan kepada raja. Warna-warna tidak kembali karena matahari terhalang oleh awan kelabu. Putri Embun melihat semuanya dengan cemas. Hatinya terasa seperti diremas. Ia tidak pernah melihat langit tanpa warna. Bahkan pipinya yang biasanya memantulkan sedikit cahaya embun kini terlihat kusam. Namun semua orang sibuk mencari solusi mereka sendiri. Putri Cahaya berusaha memunculkan kilau-kilauan, tetapi tidak ada yang keluar. Putri Angin meniup dengan kuat, tapi awan kelabu justru makin menebal. Tidak ada yang berhasil. Putri Embun merasa dirinya paling tidak berarti. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, ucapnya sambil menatap telapak tangannya yang hanya meneteskan air bening. Namun saat ia berjalan sendirian ke tepi dunia awan, sebuah suara kecil memanggilnya. Hei, kenapa wajahmu seperti langit hari ini? Putri Embun menoleh dan melihat makhluk kecil bersinar keemasan, sebesar tangan anak kecil. Ia melayang-layang sambil tersenyum nakal. Nama aku Natsu, roh matahari kecil. Kau siapa? Putri Embun, jawabnya pelan. Aku tahu. Kau punya sesuatu yang aku butuhkan. Putri Embun terkejut. Aku? Tapi aku tidak punya apa-apa. Oh, percayalah, kata Natsu sambil berkedip. Embunmu lebih istimewa daripada yang kau kira. Putri Embun tidak mengerti. Tapi ia tahu satu hal, ia harus mengikuti Natsu dan mencari cara untuk mengembalikan warna langit. Natsu membawa Putri Embun menembus lapisan awan yang pekat. Perjalanan itu tidak mudah. Angin dingin menyapu, dan cahaya matahari tidak menembus sedikit pun. Tapi Putri Embun terus melangkah dengan hati berhati-hati. Apa yang terjadi dengan langit? Tanya Putri Embun. Natsu menunjuk ke pusat awan kelabu yang gelap. Awan-awan ini kehilangan cahaya matahari. Tanpa cahaya, warna di dunia tidak bisa muncul. Putri Embun menatap langit muram itu. Lalu kita harus bagaimana? Natsu tersenyum. Kau tahu tidak? Embunmu adalah tetesan air paling murni. Jika aku memantulkan cahayaku ke embunmu, mungkin, hanya mungkin, sesuatu bisa terjadi. Putri Embun menatap tetesan kecil di ujung jarinya. Tapi embunku bening, tidak ada warnanya. Justru itu, kata Natsu. Embun murni adalah kanvas sempurna. Mereka tiba di bagian terdalam awan kelabu. Angin kencang berputar, membuat kabut menusuk. Natsu menyalakan tubuhnya, cahaya kecil tapi tajam. Siap? Tanya Natsu. Putri Embun mengangguk pelan, meski jantungnya berdebar. Ia mengangkat telapak tangan, menghadirkan tetesan embun bening paling murni yang bisa ia buat. Natsu melayang tepat di atasnya, dan bersiap memantulkan cahayanya. Dunia menahan napas.
Saat cahaya Natsu menyentuh embun di tangan Putri Embun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tetesan embun itu memecah cahaya menjadi jutaan kilau kecil. Warnanya menyebar seperti sayap kupu-kupu, berputar, menari, menyatu, hingga akhirnya membentuk garis-garis warna yang melengkung lembut di udara. Kau membuat warna, seru Natsu tak percaya. Putri Embun menatap tangan kecilnya sendiri. Tetesan embun berikutnya kembali memecah cahaya menjadi untaian merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Warnanya menari, lalu berkumpul menjadi lengkungan besar yang membentang dari satu sisi awan ke sisi lainnya. Pelangi, bisik Putri Embun terharu. Itu adalah pelangi pertama di dunia langit. Awan kelabu mulai menipis. Cahaya menyebar dari pelangi, memantul ke seluruh kerajaan. Bunga awan berubah warna kembali. Burung cahaya bersinar-sinar. Putri Cahaya bersorak melihat kilau baru muncul di udara. Putri Embun berdiri memandangi pelangi ciptaannya. Hatinya bergetar. Ia tidak lagi merasa bening dan tidak istimewa. Ia mengerti satu hal penting. Keistimewaan muncul ketika kita berani mencoba hal yang hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Kerajaan awan merayakan kembalinya warna. Penduduk langit berbaris memuji dan berterima kasih pada Putri Embun. Bahkan bunga awan membungkuk lembut seolah memberi hormat. Raja Awan berkata dengan suara bangga, "Putri Embun, kau telah mengembalikan dunia. Kau telah menciptakan keajaiban." Putri Embun tersenyum malu. "Aku hanya menggunakan embun yang selalu bersamaku." Natsu terbang berputar-putar di sekitarnya. "Itulah yang membuatmu istimewa. Tidak ada yang bisa membuat cahaya pecah seindah embunmu." Sejak hari itu, setiap kali matahari muncul setelah hujan, Putri Embun turun ke langit bawah dan menyebarkan embunnya. Natsu memantulkan cahaya ke embun itu, dan lahirlah pelangi-pelangi baru yang menghiasi dunia manusia. Penduduk bumi menatap pelangi itu dengan takjub, tanpa mengetahui bahwa jauh di atas sana, seorang putri kecil sedang melukis langit dengan senyumnya. Dan Putri Embun? Ia tidak pernah merasa tidak berwarna lagi. Karena ia tahu, keindahan sejati muncul ketika cahaya dan embun saling percaya.